Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur panjang, memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Syukur juga atas kesempatan kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang semoga kegiatan ini mendatangkan keberkahan dan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan kita dakwahkan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap semoga dari apa yang kita baca sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin barokah dan kehidupan yang senantiasa lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam bab adab membayar zakat dan sedekah. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan di antara adab bersedekah adalah jangan mengungkit pemberian kita atau sedekah kita kepada orang lain dan jangan sampai menyakiti hatinya. Karena dua hal ini akan menjadikan sedekah kita tidak berpahala. Yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang dia sedekahi, itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Ini artinya sebuah larangan, ya, seseorang melakukan hal ini. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Mannan, yaitu orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian. Alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, yaitu orang yang tidak memberikan sesuatu melainkan pasti mengungkitnya. Ini orang seperti ini tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Artinya Allah murka. Artinya perbuatan ini perbuatan yang sangat dibenci Allah. Yang kedua, al-munafiqu sil'atahu bil halifil fajir. Orang yang jualan, orang yang berarti seorang pedagang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan sumpah-sumpah yang tidak sesuai fakta, seperti mengatakan demi Allah ini barang ini tidak ada di tempat lain, demi Allah barang ini paling murah,
demi Allah, saya kalau bukan karena sampean tidak akan jual barang inilah. Ini sumpah-sumpah palsu seperti ini hendaknya dihindari oleh para pedagang. Karena mendatangkan murka Allah di hari kiamat, Allah tidak akan mengajak bicara. Yang ketiga, wal musbilu izarahu, yaitu orang yang memanjangkan kain sampai di bawah mata kakinya bagi seorang laki-laki. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ketujuh adalah al-ikhlasu fis shadaqah. Ikhlas dalam bersedekah. Tentu bukan hanya dalam bersedekah ya, dalam semua ibadah kita harus betul-betul mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan hanya kepada Allah, tidak duniawi. Ya, sekecil apapun tidak boleh. Harus betul-betul karena Allah. Allah berfirman terkait masalah keikhlasan dalam bersedekah, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Al-Baqarah ayat 265 yang maknanya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, dan untuk memperteguh jiwa mereka, ya karena memang sedekah di antara manfaatnya adalah untuk memperteguh jiwa, untuk membersihkan jiwa kita, semakin mantap jiwa kita dalam beriman. Yaitu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini Allah memperumpamakan orang yang bersedekah ikhlas karena dia itu laksana sebuah bukit ya yang kemudian disirami air hujan sehingga bukit yang tandus itu kemudian menjadi hijau ya, kemudian tumbuh ya pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buahan yang berkali yang sampai menghasilkan 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya sedekah itu kalau diniatkan ikhlas karena Allah itu tidak mengurangi harta kita, tapi justru Allah akan lipat gandakan ya, seperti satu biji yang kemudian tumbuh ya, dari biji itu menjadi sebuah pohon, kemudian nanti akan menghasilkan banyak biji atau banyak buah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, luruskan niat ketika kita bersedekah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadisnya hasan dari Abu Umamah Al-Bahili. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali apa yang diikhlaskan untuknya dan diniatkan untuk mencari keridhoannya. Ini artinya amalan sebanyak apapun, amalan sebagus apapun, amalan sesulit, semahal apapun, kalau tidak diniatkan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Artinya Allah tidak akan ngasih pahala. Maka sampai dikatakan besar kecilnya suatu amal itu tergantung dari niatnya. Sehingga orang yang cerdas itu bukan memperhatikan
kuantitas suatu amal, tapi melihat atau memperhatikan kualitas suatu amal. Dan amal berkualitas itu bukan banyaknya, tapi diukur dari keikhlasannya. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, orang masuk ke dalam surga itu karena tingkat keikhlasannya, bukan banyaknya amal. Apalah artinya seseorang beramal banyak tapi tidak diniatkan karena Allah. Tapi kalau orang beramal sekecil apapun amal, kalau ikhlas itu maksudnya itu niatnya karena Allah, nggak ada niat lain yang lain, maka itu bisa menjaminkan dia masuk atau mendapatkan kunci surganya Allah. Kemudian adab yang ke-8 adalah ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 271. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jika kamu sembunyikan sedekah itu, ya, kamu sembunyikan sedekah itu, kemudian kamu berikan kepada para fakir, maka sungguh itu adalah kebaikan bagimu dan akan menghapus atau akan terhapus darimu segala kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah jadi ini salah satu juga adab perintah Allah supaya menyembunyikan sedekah kita. Karena itu satu manfaatnya adalah kita akan mendapatkan kebaikan, artinya dapat pahala. Yang kedua, akan terhapus dosa-dosa kita. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang masyhur, yang sering kita dengar dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan kepadanya di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, imamun adlun, imam yang adil. Ya. Allah sebutkan di dalam hadis ini nanti di hari kiamat di padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, maka Allah akan khususkan 7 golongan yang akan dia lindungi, yang lain pada kepanasan, mereka akan mendapatkan kesujuan, yang lain pada kebingungan, maka 7 golongan ini akan mendapatkan ketenangan, kemuliaan dari Allah. Siapa? Pertama, imamul adlun, imam yang adil, pemimpin yang adil, baik itu kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, duko, ya, atau mungkin komite sekolah, pokoknya semua jabatan apapun yang di situ kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Adil itu maksudnya memberikan kebijakan yang mendatangkan ridhonya Allah. Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang takut kepada Allah dan dicintai oleh rakyatnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah doa, ya, kita diperintahkan untuk berdoa, la tusallit Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan atas kami pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan dari doa ini adalah berarti pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Ini imam adil, imam atau pemimpin yang adil. Berarti Pak Imam itu mesti pemimpin. Pak Imam Mawardi. Ya, imamun adlun, imam adlun. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah. Kenapa Rasulullah menyebutkan secara khusus pemuda? Karena umumnya pemuda itu sulit untuk beribadah. Pengennya seneng-seneng.
Maka kalau ada pemuda kok mereka itu tumbuh atau berada di dalam lingkungan yang penuh dengan peribadatan kepada Allah, wah ini pemuda yang luar biasa. Pemuda yang istimewa, pemuda yang berbeda pada umumnya pemuda di luar sana. Nah ini. Makanya kalau ada anak-anak muda kok rajin di masjid, rajin garap TPA, rajin memperhatikan anak-anak, pendidikan anak-anak di sekitarnya, maka ini harus kita muliakan. Karena ini orang yang akan dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terkait dengan masjid-masjid. Artinya senantiasa memikirkan bagaimana kemakmuran masjid. Warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berarti dua-duanya, enggak boleh salah satunya. Dua-duanya saling mencintai temannya ini karena Allah. Artinya apa? Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya apa? Saat bersama mereka mencintai karena Allah, saat mereka tidak bersama juga saling mencintai karena Allah. Tapi tentu di sini kalau disebutkan dalam hadis ini rajulan. Rajulan ini dua orang yang jenis kelaminnya sama. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan disalah gunakan ini ya. Ya. Dengan lawan jenis mengatakan uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini dusta ya. Jadi cinta dalam hal ini adalah dalam bentuk istilahnya syar'i, bukan hanya dalam lisan saja, apalagi untuk memoles sebuah kemaksiatan. Tidak boleh mengatakan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, mengatakan uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dusta. Wa tafarraqa alaihi. Apakah ini hanya terkhusus bagi anak-anak muda? Tidak, orang tua pun monggo. Orang tua pun saling mencintai karena Allah. Maka ini akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Bahkan di hari kiamat nanti, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan ditempatkan dalam sebuah mimbar yang bercahaya di bawah arsy Allah. Sampai para nabi mereka merasa iri dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka ini. Ya, para nabi pun sampai iri dengan kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mencintai karena Allah. Ya, karena mereka diletakkan dalam sebuah mimbar yang bercahaya di bawah arsy Allah. Ya, jadi cinta itu juga termasuk ibadah yang luar biasa yang akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan di dunia dan akhirat. Lah, bentuk kita ini mencintai karena Allah itu bagaimana? Ya, kita saling memberikan semangat saudara kita, teman kita itu untuk dekat atau menjalankan ketaatan kepada Allah, saling memberikan nasihat, saling memberikan motivasi, saling mengajak amar ma'ruf, termasuk juga nahi mungkar. Jadi kalau dekat dengan teman kita itu, maka semakin tebal iman kita, semakin semangat kita dalam beragama. Itu adalah tanda kalau kita atau teman kita itu mencintai karena Allah. Wa rajulun ta'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang atau seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, kemudian dia berkata, aku takut Allah. Maksudnya dipanggilnya apa? Diajak untuk berzina. Jadi ada seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, kaya, memiliki kedudukan yang tinggi, tapi dia menolak dan mengatakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Maka orang ini dimuliakan, akan dilindungi Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena orang umumnya wong. Ya. Karena umumnya orang yang mereka tidak punya iman, kalau dalam hal ini suka ya bisa khilaf. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Nah ini intinya. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini mubalaghah atau bahasa yang dilebih-lebihkan oleh Rasulullah, yang maksudnya adalah betul-betul saking rapinya dia dalam berinfak sampai orang terdekatnya tidak mengetahui apa yang dia infakkan. Tapi yang diinfakkan ya duitnya sendiri, jangan duitnya bojone ya. Jadi misalnya kita berinfak kemudian ngambil uang suami kita, tidak boleh ya. Maksudnya uang kita sendiri, dan seandainya kita menginfakkan, ya misalnya harta kita itu tidak mengurangi hak orang-orang sekitar kita. Maka ini inti dari hadis ini, yaitu menyembunyikan sedekah. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sehingga meneteslah ya air mata dari kedua matanya. Ya ini maksudnya sepi ini apa? Ya sepi ini dia merasa berduaan dengan Allah meskipun berada di dalam keramaian. Ya, ini juga bisa dimaknai demikian. Misalnya di Masjid Jamasbah ini mau berzikir betul-betul merasakan berduaan kepada Allah dengan Allah SWT, maka masuk dalam hadis ini. Jadi berzikir dalam keadaan sepi ini tidak harus mojok di dalam kamar sendirian di malam hari, tidak harus di masjid pun bisa. Ini jadi ternyata berzikir sampai nangis itu juga termasuk amal soleh yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9, idharus sadaqah idza kana fihi maslahatun. Menampakkan suatu sedekah jika ada maslahatnya. Jadi kalau memang ada maslahat, maka sedekah itu boleh ditampakkan. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa mengukur sendiri-sendiri. Sebaiknya sedekah saya ini tak tampakkan, tak bilangkan orang lain atau tidak. Maka jenengan yang mengukur. Kalau seandainya jenengan melihat bahwa maslahatnya itu lebih baik disembunyikan, artinya tidak usah diceritakan, maka sembunyikan. Sebaliknya, kalau ada maslahat, ada manfaat yang akan lahir dari sedekah kita dengan cara diceritakan, diinformasikan kepada orang lain, maka tampakkan. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, in tubtus sadaqati fani'immahi. Jika kamu tampakkan sedekahmu, maka itu baik-baik saja. Kemudian hadis yang panjang, saya baca terjemahannya aja dari riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya. Dalam satu waktu di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, lalu datanglah satu kaum yang telanjang kaki dan telanjang dada, berpakaian kulit domba yang sobek-sobek atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Ini artinya saking miskinnya ya, pakaiannya itu sampai robek-robek. Kebanyakan mereka adalah kabilah Mudhar atau seluruhnya dari Mudhar. Lalu wajah Rasulullah SAW berubah ketika melihat kefakiran mereka. Berubah itu maksudnya sedih. Rasulullah lihat orang kok, ya Allah, sahabat-sahabatku kok udah miskin-miskin, ya sampai pakaiannya sobek-sobek, sampai tidak pakai sendal, sampai telanjang dada, artinya sampai apa? Baju aja tidak punya. Maka kemudian beliau masuk, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk adzan. Lalu Bilal adzan dan qomat. Lalu beliau sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah seraya membaca ayat. Nah, ini bagaimana perhatian Rasulullah ya. Kalau ada sesuatu yang kurang di sekitarnya, maka beliau langsung ajak-ajak orang lain. Beliau bersedekah. Beliau membacakan ayat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, artinya Nabi Adam,
Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, artinya Hawa. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, lahir dari Adam dan Hawa, manusia yang banyak sekali. Dan bertakwalah kepada Allah. Ini juga sebuah keyakinan kita bahwa manusia itu bukan dari monyet. Dalam keyakinan agama kita, manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Maka ini membantah teori Darwin. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama yang lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Kemudian beliau membaca ayat dalam Quran surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok maksudnya hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Kemudian beliau ya disebutkan telah bersedekah seseorang dari dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, takaran sok kurmanya sampai beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun separuh kurma. Jadi ini artinya Rasulullah itu ngajak para sahabat untuk bersedekah untuk ya orang-orang yang miskin-miskin tadi. Walaupun dengan separuh kurma. Lalu seorang dari Ansar datang membawa sebanyak surah. Apa ini saya nggak tahu surah artinya. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Mungkin jumlah kurma yang banyak. Jarir berkata, kemudian berturut-turut orang memberi sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit. Wah, ini ya. Jadi sampai karena saking semangatnya para sahabat untuk bersedekah, sampai makanan dan pakaian itu menumpuk sampai 2 bukit. Sampai aku melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Jadi ini terkait dengan apa? Bersedekah secara terang-terangan. Itu juga disyariatkan kalau memang ada manfaatnya. Nah, di sini kan manfaatnya apa? Orang termotivasi. Satu, dia bersedekah, yang lain kemudian ikut-ikutan. Terus seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Sehingga Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurim syai'un. Ini apa ya? Barang siapa yang memotivasi atau mengawali atau mempelopori suatu amalan sehingga orang lain terus menirunya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala. Ini biasa juga disebut dengan ihya'us sunnah, menghidup-hidupkan sunnah. Andaikan ada sebuah sunnah, suatu amalan yang tidak dilakukan oleh banyak orang, maka hendaknya kita melakukannya dalam rangka supaya orang lain menirunya. Contoh, misalnya di tempat kita jarang ada orang akikoh, ngertine mung syukuran, ngertine mung among-among. Maka kemudian kita melakukan akikoh biar orang tahu. Loh, apa niki Mas? Akikoh. Akikoh napa? Nyembelih kambing. Kalau bayinya laki-laki, kambingnya 2. Kalau bayinya perempuan, kambingnya 1. Sehingga kemudian orang bertanya, kemudian orang mencontohnya, maka kita mendapatkan pahala kita dan pahala orang yang mencontoh. Jadi ini hadis ini jangan disalah arti seseorang dibolehkan Rasulullah untuk membuat syariat sendiri, bukan. Tapi syariat ini sudah ada, sudah dibuat Rasul, kemudian ditinggalkan atau orang tidak melakukannya, maka kemudian kita mempelopori, mengawali untuk melakukannya. Ini yang dimaksud hadis ini. Bukan kemudian membuat syariat, membuat sunnah sendiri, kemudian orang menirunya. Ini kan bagus.
ya, maka ini berarti dapat pahala, bukan itu. Ya, bukan itu. Ya, kalau itu perbuatan bid'ah tidak boleh. Ya, ini disebut sunnah, ya, sunnah hasanah. Ini berarti sunnah yang diajarkan Rasulullah dan kemudian kita hidupkan lagi. Contoh Bapak Ibu misalnya sujud tilawah. Orang asing dengan sujud tilawah supaya sunnah ini tidak mati, orang asing ya tidak ngerti, maka kita lakukan kalau bisa. Atau misalnya apa ya yang mungkin mulai asing, zikir ba'da salat. Zikir ba'da salat itu di zaman Rasul itu sampai suaranya itu seperti suara lebah. Masjid itu seperti suara lebah. Jadi jangan kira zikir itu hanya di batin saja. Kadang-kala zikir itu perlu dengan berengeng. Ya, supaya apa? Memotivasi orang lain juga. Suasananya itu sedang sangat syahdu membaca zikir. Ya, boleh. Atau misalnya membaca Al-Quran sesekali dengan suara keras supaya orang lain mendengarkan dan mendapatkan manfaat, ya, sehingga termotivasi untuk belajar Al-Quran. Masya Allah, simbah itu kok suara Qurannya bagus sekali. Lesi nau ngendi nau jamasbah. Nah, sehingga kemudian yang lain termotivasi, wah nak aku tak melu sinau. Misalnya seperti itu. Atau seperti sekarang misalnya pakai hijab, ya. Orang kadang-kala pada malu-malu pakai hijab, takut begini, takut begitu. Kita awali pakai hijab yang syar'i, menutup sampai dada, ya, kemudian menutup leher rapat semuanya. Maka kemudian kita seakan-akan ihya'us sunnah atau menghidup-hidupkan sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian Bapak Ibu yang disebut ini. Dan sebaliknya disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mempelopori suatu keburukan. Ya, artinya orang lain tidak pernah melakukan keburukan ini, lah kok ada si fulan dia mempelopori melakukan keburukan sehingga orang lain kemudian menirunya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Contoh sekarang memviralkan kalimat-kalimat buruk, ya toh. Ini belum pernah muncul kalimat-kalimat buruk ini, terus dia ucapkan apa yang terakhir itu, orang ngomong dusta, kemudian dia mengatakan bercanda. Ya, ini juga sebuah kedustaan, tidak boleh. Ya, ngomong kemudian setelah itu bercanda, berarti dia dusta. Ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa siapapun yang menirunya. Karena di dalam agama kita tidak boleh berdusta dengan alasan apapun. Atau misalnya pakai panggilan-panggilan buruk atau umpatan-umpatan yang buruk sehingga orang kemudian menirunya. Medsos luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Bagaimana pengaruh kepada anak-anak kita hanya dengan melihat, menonton sebentar sehingga kemudian dosa mengalir terus-menerus kepada orang yang mempeloporinya. Maka cara dakwah kita ya kita saingi ya dengan segala dakwah kebaikan-kebaikan sehingga apa? Memenuhi medsos dengan kebaikan-kebaikan. Dalam grup-grup WA, dalam Facebook, Instagram, TikTok mungkin yang lain-lain, YouTube, ya penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Karena sekarang ini kadang-kala di website-website itu sudah mulai cenderung kepada tulisan-tulisan yang didominasi oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekuler. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri yang enggak mau nulis, yang enggak mau menyampaikan agama ini. Hanya di batin tok, hanya soleh untuk diri sendiri. Tulis di medsos, tulis di website, tulis di berbagai yang kita miliki sehingga apa? Sehingga ketika orang membuka apa ya, misalnya keywordnya apa, maka yang nanti Google akan melarikan kepada tulisan kita. Karena kadang orang banyak yang mereka mengeluhkan kondisi sekitarnya, tapi tidak segera mengambil tindakan. Ini masa depan luar biasa Bapak Ibu di punggung anak-anak kita. Mari kita awali, kita istilahnya kita
tuntun mereka menuju kepada masa depan yang penuh dengan keberkahan. Ya, apalagi di tahun-tahun politik ini kadangkala teman menjadi musuh, musuh menjadi teman, ya. Yang seharusnya dijadikan teman malah dimusuhi, yang harusnya dijadikan musuh malah diajak menjadi teman. Ya. Wal wala wal barok antara orang mukmin dengan orang kafir seakan-akan sudah tercabut dari dada kaum muslimin. Siapa orang yang harusnya dia walai atau harus orang yang dia loyalkan loyalitasnya kepada sesama? Siapa yang harusnya barok atau berlepas diri, yaitu orang-orang kafir? Ini semuanya adalah PR kita semua dan semoga Allah SWT melindungi anak-anak kita semua, generasi kaum muslimin dari segala makar musuh-musuh Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua dalam membimbing keluarga kita dan anak keturunan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kalau Allah berikan umur yang panjang kita akan masuk adab yang lain tentang haji dan umrah. Wa akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.